Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Pada kali ini kita menginjak semester 2, di mana harapan besar Bapak adalah kalian mampu lebih baik dalam belajar, melebihi dari semester yang pertama. Untuk kali ini semester 2 kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya adalah seni musik tradisional. Ya, ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari di semester 2. Di mana nanti untuk kedepannya akan ada materi-materi lain seperti materi komik, poster, dan lain-lain. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu seni musik tradisional. Pertama-tama kita ke definisi dulu atau makna. Menurut Tumbijo dalam tim Kemendikbud tahun 2017, musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang di daerah tertentu. Musik ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan setiap daerahnya mempunyai ciri khas yang berbeda. Selanjutnya, menurut Purnomo pada tahun 2010 menyatakan bahwa musik tradisional lahir dan tumbuh berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dan dipelihara oleh masyarakat. Jadi, dari kedua pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri musik tradisional. Ada 4 ciri dari musik tradisional, ya. Jadi seiring berkembangnya zaman itu banyak musik-musik atau variasi-variasi musik yang lain, rock, pop, dangdut. Nah, di sini ciri musik tradisional mempunyai ciri sehingga kalian bisa memahami, oh ini ciri musik tradisional, ini ciri musik modern. Yang pertama, ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya ditularkan atau diwariskan secara langsung tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. Yang kedua, jika dengan vokal, syair lagunya harus menggunakan bahasa daerah. 3. Alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan. Dan yang keempat adalah menggunakan alat-alat musik khas daerah. Selanjutnya, ciri lain yang menandakan suatu musik menjadi seni musik tradisional. Yang pertama, syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat dan tidak memiliki notasi. Kedua, dipelajari secara lisan atau mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Yang ketiga, menggunakan instrumen atau alat musik khas daerah setempat. Selanjutnya adalah cenderung bersifat informal atau tidak resmi, meskipun beberapa seni musik tradisional dianggap sakral dan digunakan untuk upacara adat maupun keagamaan. Dan yang terakhir adalah pengolahannya berdasarkan cita rasa masyarakat dan pendukungnya, di mana meliputi kehidupan, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat sekitar.
Next, selanjutnya adalah fungsi musik tradisional. Pertama adalah sebagai hiburan. Biasanya digunakan masyarakat zaman dulu untuk mencari sebuah hiburan dari kepenatan, kelelahan, atau rasa sedih. Selanjutnya adalah sebagai persembahan simbolis. Artinya, musik berfungsi sebagai simbol dari keadaan kebudayaan suatu masyarakat dan dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kebudayaan suatu masyarakat. Yang selanjutnya adalah sebagai institusi sosial dan ritual keagamaan. Maksudnya, di sini musik memberikan kontribusi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, misal sebagai pengiring dalam peribadatan atau upacara adat tertentu. Selanjutnya, fungsi musik adalah sebagai respon fisik. Respon fisik di sini maksudnya sebagai pengiring aktivitas ritmik seperti tari-tarian, senam, dan dansa. Selanjutnya adalah sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat. Di sini maksudnya adalah musik memberi pengaruh dalam proses pembentukan kelompok sosial. Maksudnya musik berbeda akan membentuk kelompok yang berbeda pula. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana komunikasi. Maksudnya ialah musik tidak hanya sekedar komunikasi antar pemain dan penonton saja, namun dapat berupa komunikasi yang bersifat religi dan kepercayaan, seperti komunikasi antar masyarakat dengan roh nenek moyang atau leluhur. Selanjutnya adalah jenis musik tradisional. Yang pertama, musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. Yang kedua, musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Serta yang ketiga adalah musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan. Berikut adalah contoh seni musik tradisional di Indonesia. Yang pertama ada gambang kromong dari Betawi, seperti ini gambarnya. Kedua ada keroncong dari Jakarta. Di sini sudah menggunakan alat musik campuran ya, campuran modern yaitu ada gitar. Dan yang ketiga adalah gong luang Bali. Ada juga karang dodong dari Kalimantan Timur, angklung buhun dari Jawa Barat ya, ini sangat familiar sekali alat musik angklung. Dan yang terakhir dari Kombi Papua. Tentunya masih banyak lagi mengingat Indonesia kaya akan keanekaragaman budayanya. Sekarang adalah contoh alat musik tradisional di Indonesia. Ada berbagai macam ya. Misal ada sasando dari Rote, kecapi dari Jawa Barat, ada serunai dari Sumatera Barat, tutuba dari Sulawesi Tengah. Banyak sekali macam dari alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, fungsi alat musik tradisional. Yang pertama, sebagai fungsi melodi, yaitu bertugas memperdengarkan nada-nada suatu lagu. Syaratnya, alat musik tersebut harus memiliki nada-nada yang bisa digunakan untuk menyanyikan suatu lagu. Contohnya adalah gambang dan gender pada gamelan Jawa, biasanya berfungsi sebagai melodi. Yang kedua adalah fungsi ritme.
Fungsi ritme menjadi penanggung jawab kecepatan melodi. Misal, dalam gamelan Jawa, Bali, dan Sunda ada kendang yang berfungsi sebagai ritme. Dan yang ketiga adalah fungsi harmoni. Fungsi harmoni berperan menyelaraskan beberapa unsur bunyi dalam suatu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dari kekhasan. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, coba kalian simpulkan manfaat untuk kalian apa dengan mempelajari musik tradisional di Indonesia. Jangan lupa komen di komentar di bawah video ini. Sekian pelajaran seni budaya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.